Benarkah Kejaksaan Agung mencari yang namanya Sylvester Matutina, terpidana 1,5 tahun atas fitnah pencemaran nama baik kepada Bapak Jusuf Kalla? Kejaksaan Agung tampak sangat enggan untuk mengeksekusi Sylvester Matutina. Entah apa alasannya. Apakah memang karena Sylvester itu menjadi orangnya Jokowi pada masa lalu dan sekarang menjadi tim suksesnya Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan menjabat sebagai komisaris ID Food? Apakah ini yang mengakibatkan hukum boleh diperlakukan tidak perlu adil karena dia memangku sebuah posisi atau sebuah jabatan? Kejaksaan Agung, kita mendengar statement bahwa ini kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan mencari Sylvester. Mencarinya di mana? Kalau Sylvester dicari di laci-laci kantor kejaksaannya, tentu tidak akan ketemu. Kalau Sylvester dicari di warung-warung makan, tentu tidak akan ketemu. Jadi Kejaksaan Agung tidak usah bersandiwara bermain drama soal penegakan hukum terkait Sylvester. Kalau Kejaksaan Agung memang serius mencari Sylvester, mengapa sampai saat ini Sylvester yang dikatakan tidak diketahui di mana tidak dikeluarkan daftar pencarian orang terhadap Sylvester? Harusnya Kejaksaan Agung mengeluarkan rilis DPO terhadap Sylvester supaya masyarakat juga turut mencari Sylvester yang dinyatakan sebagai DPO atau masuk dalam daftar pencarian orang. Ini kan Kejaksaan tidak melakukan apa-apa. Kejaksaan tidak mengeluarkan rilis DPO terhadap Sylvester. Kejaksaan juga tidak terlihat mencari Sylvester. Padahal ketika kasus ini sudah ramai, Sylvester itu masih aktif handphonenya, masih sering kirim-kirim link berita di grup-grup WhatsApp, masih sering ganti-ganti status WA. Sylvester itu terkesan hilang hanya seminggu 2 minggu terakhir ini. Sebelumnya masih muncul terus. Nah, sekarang Kejaksaan mengapa harus membohongi masyarakat umum? Kejaksaan Agung itu adalah penegak hukum yang disumpah di dalam nama Tuhannya masing-masing sesuai agamanya. Ini yang kalian tipu bukan lagi rakyat, tetapi yang kalian tipu, kalian bohongi itu sekarang adalah Tuhan yang kalian ucapkan dalam sumpah jabatan kalian. Saya tidak mau mengerti agama kalian apa, tetapi saya mau mengatakan yang kalian tipu sekarang, yang kalian bohongi sekarang adalah Tuhan yang namanya kalian sebut di dalam sumpah jabatan kalian. Karena pejabat-pejabat ini kan mungkin bermacam-macam agamanya, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Hindu, Buddha, segala macam. Tuhannya tentu bermacam-macam, berbeda-beda. Ya, yang diakui dalam keimanannya. Nah sekarang, yang kalian bohongi itu adalah Tuhan yang kalian sebut dalam sumpah jabatan kalian. Nah inilah Kejaksaan Agung. Mengapa sesulit itu menemukan Sylvester? Saya pikir tidak sulit. Bahwa saya mau mengatakan ini adalah konspirasi busuk dari pemerintah dan penegak hukum untuk tidak mengeksekusi Sylvester. Mengapa saya katakan demikian? Faktanya sampai hari ini juga Sylvester Matutina masih tetap menjabat sebagai komisaris di ID Food BUMN dan makan pajak rakyat untuk menggajinya. Kementerian BUMN atau Danantara sampai hari ini tidak kunjung memberhentikan Sylvester yang sudah berstatus terpidana. Bahkan dia mengajukan PK, PK-nya pun sudah gugur. Tapi Danantara atau Kementerian BUMN tidak pernah menghentikan Sylvester sampai saat ini dari jabatannya sebagai komisaris ID Food. Jadi apa yang mau kita perbincangkan di negara ini? Pak Prabowo yang terhormat, Bapak percuma Pak berbusa-busa bicara penegakan hukum. Kalau persoalan kecil, sekecil Sylvester saja, kabinet Bapak tidak mampu berbuat Bapak apa-apa. Atau mungkin bukan tidak mampu, tapi tidak mau menegakkan hukum secara benar. Ini persoalan. Saya mau berpesan sedikit kepada para teman-teman di Kejaksaan. Para jaksa. Hukum itu tidak boleh dibuat main-main. Negara kita akan hancur ketika hukum dipermainkan. Dan kehancuran negara ini kelak karena hukum dipermainkan menjadi tanggung jawab kalian para jaksa. Dan ingat yang kedua tadi, saya sampaikan, yang kalian tipu dan kalian bohongi sekarang adalah Tuhan yang kalian sebut dalam sumpah jabatan kalian. Advokasi, akademisi dan kriminalisasi, karena yang meminta untuk dilaksanakan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan adalah kami. Itu memfollow up daripada sikap dari saudara Sylvester Matutina yang berulang kali menyatakan kepada kami, klien kami akan masuk penjara, ya akan menjadi narapidana. Ternyata justru dirinya yang Baik teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Teman-teman, di sini mari kita membacakan komentar dari para netizen. Di sini dikatakan bahwasanya Kejagung orang Jokowi masih banyak ya, orang Jokowi di permintaan. Prabowo masih takut-takut untuk memecatnya orang Jokowi. Nah, jadi teman-teman, ganti jajaran Kejagung yang kerjanya lambat dan mengulur-ngulur waktu karena takut dengan backingan si Plaster. Nah, jadi Kejaksaan tidak mampu atau tidak mau menangkap si Sylvester, biar rakyat yang menangkapnya
ya jika hukum tidak bisa tegak, ya lurus di negeri ini, biarlah hukum rimba menjadi panglima. Nah, teman-teman di sini kejaksaan kita kalau nggak bisa cari, serahkan pada rakyat kecil, ya pasti bisa ketemu satu hari pun. Nah, dapat segolan uang besar. Satu lagi, Erick Thohir kasusnya hilang ya, ditelan bumi pecat ke jari. Nah, sumpah pejabat besok diperbaharui. Demi rakyat, saya bersumpah jika saya melanggar sumpah, saya siap diadili ya rakyat dengan cara apapun. Ya, jadi teman-teman, serahkan sama rakyat. Kalau Jaksa Agung nggak bisa menangkap herdernya Mulyono, jangan jadi pengecut dong. Ya, Anda digaji rakyat dan kalian dipercaya untuk mengembangkan hukum ya di negeri ini. Kok membelai ada apa dengan Jaksa Agung? Nah, teman-teman, pokoknya hakim, jaksa, dan kepolisian adalah artinya Bapak Jokowi ya. Kepada Jaksa Agung, keluarkan saja DPO buat Sylvester biar NKRI ikut mencarinya. Nah, jadi tidak mungkin Kejaksaan Agung atau Polri berani menangkap Termul ya. Apabila yang DPO atau tersangka mafia tanah itu polisi, jaksa, atau hakim tetap bela dari daerah sampai ke pusat sama ya, sepakat. Makanya daerah sampai ke pusat sama-sama sepakat ya, sering bilang tidak puas di daerah adukuan ke pusat ya, tidak ada wewenang pusat di daerah. Betul, kenapa perkarya pesanan di RI ini Polres Rohul Riau kebal hukum ya. Jadi teman-teman, apa mungkin penguasa dan penegak hukum di pembuk sabu-sabu mereka ini bicara semua mau aja dan tidak ada malu? Narapidana tidak bisa ditangkap, tapi kalau penguasa bicara seperti paling jujur, paling hebat, aneh negara ini. Nah teman-teman, Sylvester jika di muka TV keliti dan congkak setelah ketahuan daripada ngeribrit sembunyi di ketiak Jokowi, Kejagung terlanjut ya makan uangnya Jokowi, tidak mungkin nangkap Sylvester. Jadi Prabowo nggak peduli kalau semua kasus ada keterkaitannya dengan si Jokowi ya. Ini fakta, atau artinya jangan terlalu banyak berharap selama si Jokowi belum diseret ke pengadilan ya, atau dihukum berat. Nah teman-teman, betul sekali, suarakan suara rakyat demi keadilan hukum di NKRI atau Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini ya. Jadi biar nanti saat ditangkap tambahi hukumannya atau nunggu penghukumannya dari rakyat ya, biar juga rakyat menghukumnya. Kami selalu rakyat Indonesia mohon kepada Pak Prabowo selaku presiden, kalau Jaksa Agung tak bisa bekerja, tolong ditukar orang yang bisa bekerja di negara kita Indonesia ini ya. Sylvester sembunyi dulu biar nunggu masa duluarsa baru keluar, sekarang kan masih belum ya. Jaksa Agung bodor Sylvester di depan mata segede gunung, tak kelihatan, setelah kabur baru dicari. Atau pura-pura dicari, logikanya Jaksa Agung takut jabatannya dilengserkan ya, atau perutnya takut nggak makan ya enak, atau juga kantongnya takut uangnya tak terisi dengan penuh, atau juga takut istrinya mudahnya yang banyak pada kabur ya. Itulah yang jadi alasan Sylvester susah ditangkap padahal sudah diingkrah. Nah teman-teman, kita jadi tahu hukum tidak berlaku dan juga tidak adil di negara kita ini ya. Nah kenapa katanya Indonesia ini pintar tapi hanya panci Sylvester saja nggak bisa? Kenapa memilih jaksa seperti ini ya? Jadi kalau nggak bisa ditangkap pengacara Jokowi, berhentikanlah Jaksa Agung dari jabatannya.
Kita sedih melihat rakyat hanya indah dalam mimpi pas bangun, kacau balau mimpi keadilan. Ya, mimpi sejahtera, mimpi hukum tidak tumpul ke atas dan lain-lain. Nah, teman-teman, Mulyono dan piaranya segera masukkan penjara, ya. Negara serta rakyat jadi tenang dan damai, ya. Jadi teman-teman, sumpah yang diucapkan pejabat Kaifer itu cuman di mulut, yang penting jabatan untuk maling, polisi, kejaksaan, pengadilan, dan KPK masih bersujud kepada Jokowi, ya. Nah, seharusnya semua yang terlibat menyembunyikan terpidana wajib proses hukum, termasuk Kejagung yang paling bertanggung jawab, ya. Kami rakyat jelata bingung menyaksikan drama pengadilan hukum di negeri ini. Tidak lama lagi Indonesia akan menjadi Nepal. Ya, kedua, kalau Presiden Prabowo Subianto membiarkan hukum di negara ini hanya menjadi hiasan dinding, ya. Jadi namanya keadilan sudah hancurkan oleh Jokowi dan ternak-ternak Jokowi, dan juga hakim dan juga jaksa. Undang-undang dasar kebenaran sudah tidak ada lagi, ya. Yang ada undang-undang kejahatan yang dimulai dari sekarang. Nah, teman-teman, ganti orang-orang Kejagung yang penakut, dan ganti para pejabat yang berani dan jujur dalam kebenaran, ya, juga dalam ketangkagan keadilan. Nah, Polri, KPK, KPU, Rektor UGM, Kejaksaan sudah kena bungkam oleh Joko Widodo dengan uang dan jabatannya, sehingga sudah tersendera oleh Joko Widodo. Akhirnya hukum dijadikan alat untuk kepentingan Joko Widodo dan kroni-kroninya. Nah, teman-teman, kejaksaan yang melindungi dan menyembunyikan Sylvester sudah disumpah di bawah kitab suci masing-masing. Bila kamu melanggarnya, tinggal menunggu azab yang sangat sedih. Jadi teman-teman, kita sebagai rakyat kecil bawah Sylvester mematutina barangkali pemegang rahasia para koruptor dan pengkhianat negara, ya. Kita juga, negara ini akan lebih baik jikalau Termulu sudah tidak ada lagi. Nah, saya memalukan dan menjijikan negara RI sudah kalah selama 6 tahun, ya. Sama Sylvester dan juga Presiden sibuk urusan Timur Tengah. Sylvester saja tidak bisa ditangkap, ya. Pejabat berwenang tidak serius bekerja menangkap Sylvester. Apa yang menjadi kendala? Ingat sumpah jabatanmu, ya. Hukum di Indonesia ini cuma berlaku pada rakyat jelata, tidak berlaku untuk para pejabat atau negara dan seluruh rakyat Indonesia, ya. Sangat tidak percaya kepada 3 instansi, yaitu 1 instansi kepolisian, 2 instansi kejaksaan, 3 instansi KPK, ya, karena ketiga instansi itu adalah bentukan dari Jokowi, ya. Sampai kiamat ijazah palsu kasus Sylvester nggak bakal bisa selesai kalau mengandalkan penegak hukum, terkecuali rakyat yang menghukum. Percayalah. Nah, teman-teman, dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar.